Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini satu lagi mau menata uang bulanan dimasukin ke dalam dompetnya. Oke, jadi yang pertama di sini tuh ada uang wifi. Nah, untuk wifi setiap bulannya saya tuh bayar 315.000 sama biaya admin jadinya itu sekitar 317.500. Lanjut ada uang bayar sampah. Nah, untuk setiap bulannya itu sekitar 70.000. Ini saya naruhnya itu 50.000 aja dulu, soalnya nanti sisanya tuh bakal saya masukin di uang PAM. Oh ya, BTW untuk uang wifi tadi saya masukinnya juga cuma 300.000, soalnya biasanya untuk uang wifi itu bakal saya ambil lagi, kayak uang bayar sampah sama uang PAM itu juga bakal saya ambil lagi. Nah, untuk ketiga itu biasanya tuh saya langsung transferin, tapi kali ini pengen saya taruh aja uangnya, ya tetap aja nanti tuh bakal saya ambil buat nabung kakak Alia. Nah, untuk sisanya itu tuh buat arisan. Nah, untuk uang PAM setiap bulannya itu sekitar 50-70.000, mahal-mahalnya itu sekitar 75.000 saya pernah bayar. Nah, lanjut lagi ada uang galon plus gas, untuk setiap bulannya itu sekitar 150.000. Insya Allah itu cukup banget buat satu bulan. Terus untuk uang beras nggak saya masukin lagi di sini, soalnya uang beras tuh bakal saya masukin langsung ke belanja bulanan. Untuk belanja bulanan lengkap biasanya setiap bulan itu sekitar 1.200.000-an. Nah, untuk belanja bulanan di Yokia Mall habisnya itu biasanya sekitar 800 ribuan. Terus saya belanja bulanan di Shopee, contohnya itu kayak beli pampers, beli sabunnya Dek Moren, Kakak Alia dan yang lain-lain, itu habisnya biasanya sekitar 500 ribuan. Untuk belanja bulanan kurang lebih itu sekitar ya 1,2 sampai 1,3-an. Biasanya sih nggak nyampe 1,3-an. Nah, untuk uang belanja bulanannya ini saya naruh 800.000 aja, soalnya udah saya hitung gitu kan ya apa aja yang saya beli. Terus kemarin saya juga udah beli di Shopee untuk kebutuhan yang saya butuhkan. Nah, untuk uang jajan plus bensinnya Pak suami setiap minggu itu sekitar 150.000, jadi dalam satu bulan tuh sekitar 600 ribuan. Tetap aja ya, kalau misalkan Pak suami ada iuran apa, itu ngambil lagi dari uang gajiannya Pak suami, jadi bukan ngambil uang di dompet ini. Nah, untuk uang jatah bunda ataupun uang buat jajan setiap minggunya itu sekitar 500 ribuan. Lanjut lagi, di sini tuh ada uang belanja mingguan. Untuk setiap minggunya itu sekarang 350.000. Nah, jadi untuk setiap bulan itu sekitar 1.400.000. Tapi di sini saya naruhnya itu 1.200.000 aja dulu. Nah, untuk yang 200-nya itu bakal buat beli jajannya kakak Alia. Soalnya jajan yang ada di dalam lemari itu yang kopean udah pada habis. Nah, ada uang lain-lain cukur plus kuotanya Pak suami biasanya sih setiap bulannya itu sekitar 100 ribuan. Nah, untuk uang SPP-nya kakak Alia itu 100.000 uang SPP sekolah. Untuk uang SPP ngaji sama les itu juga sama aja 100.000. Terus untuk uang arisan saya itu sekarang ada dua, yang 100.000 sama yang 250.000. Itu pakai uang pribadi saya sendiri. Nah, untuk uang jajannya kakak Alia yang beli kopean ini nggak saya masukin karena kemarin saya udah beli jajan kopean punya kakak Alia, habisnya itu sekitar 180 ribuan. Terus untuk uang nabung di sekolahnya kakak Alia setiap bulan juga 300.000, itu pakai uang pribadi saya sendiri. Ceritanya biar nanti pas saya gajian masih punya tabungan lah ya, walaupun tabungannya tuh emang nggak langsung keluar. Nah, untuk nabungnya itu kan setiap bulan 300.000, biasanya saya langsung nabung brek gitu 300.000, kurang suka nabung setiap harian gitu. Nah, terus untuk uang arisan 250.000 ini juga langsung saya masukin ke dompet, dimulainya itu nanti bulan Januari, setorannya itu bukan bulan Februari, maksudnya dimulainya itu pas awal bulan. Nah, untuk arisannya itu dapatnya yang 250.000 setorannya itu sekitar 5 juta, lumayan banget kan ya, ya hitung-hitung kayak nabung tapi nggak kerasa. Kalau mau ikut arisan kayak gini, saya juga selalu tanya kira-kira ini amanah apa enggak, terus kira-kira orangnya tuh gimana gitu. Soalnya takut kalau misalkan ikut arisan, terus nanti orangnya tuh ada yang susah ataupun gimana. Ya buat mastiin juga gitu kan ya, soalnya kan uangnya tuh lumayan ya, nggak yang kecil-kecil amat. Nah, untuk uang bayar rumah, ngasih orang tua, itu juga udah langsung ditransferin sama Pak suami. Nah, untuk beli buah-buahan kayak gini, ini juga ikutnya biasanya pas belanja mingguan ataupun bulanan. Pokoknya tergantung sepinter-pinternya saya aja gitu mengatur keuangan tuh kayak gimana. Uang yang ada di dalam dompet setiap bulannya juga habis, nggak ada sisa sama sekali. Misalkan ada sisa pun Pak suami nggak pernah nanyain gitu sih. Terus kalau misalkan saya nggak beli beras, itu juga Pak suami nggak pernah nanyain kemana uang berasnya gitu kan ya. Soalnya Pak suami tahu kalau untuk kebutuhan sekarang-sekarang ini tuh semuanya serba mahal.
Kadang kan juga ada nengokin orang sakit dan yang lain-lain gitu. Nah, kadang Pak suami juga ngasih, kadang juga pakai uang yang ada di dalam dompet ataupun pakai uang pribadi saya sendiri. Pokoknya dalam keluarga tuh sengerti-ngertinya kita aja gitu lah. Ada beberapa juga yang nanya sama saya kayak gini, gaji Pak suaminya itu berapa? Mohon maaf banget ya teman-teman semua, kalau masalah gaji nggak bisa saya sebutin. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget. Yang penting cukup buat kebutuhan bulanan, terus ngasih orang tua, bayar rumah, dan juga nabung. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini satu lagi bikin alpukat kocok. Aduh, Masya Allah, perut saya ditindih sama demoren, beneran berat banget. Lanjut lagi lah ya, nggak apa-apa. Nah, ini alpukat kocoknya itu beneran nampol banget, rasanya enak banget. Untuk alpukatnya ini saya pakai ada beberapa. Terus kan di bagian dalamnya itu bijinya kayak ada yang busuk-busuk gitu. Terus tadi udah saya pilihin mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, untuk alpukatnya ya udah tinggal diambilin aja, terus dikasih gula pasir, dikasih SKM, sama dikasih bukan, dikasih es batu maksudnya ya. Udah kayak gitu aja. Untuk rasanya Masya Allah, ini tuh beneran nikmat banget. Karena saya tuh lagi bosen banget sama jus alpukat, jadi untuk alpukatnya itu saya bikin kayak gini. Beneran ternyata rasanya itu enakan di kayak giniin daripada di jus. Oke, udah siap. Ini langsung saya masukin aja ke dalam kulkas. Sengaja bikinnya itu dua, soalnya Pak suami kalau makan alpukat kocok kayak gitu tuh beneran kalau banget. Makanya saya bikin dua, buat saya satu, buat Pak suami satu. Nah, kakak Alia tuh kurang suka banget sama kayak gini. Kalau untuk adik Moren biasanya itu langsung saya kasih alpukatnya. Kakak Ale juga minta, tapi mintanya itu emang nggak banyak karena emang kurang terlalu suka. Tapi kalau jus alpukat, kakak itu suka banget. Oke, lanjut. Di sini satu lagi mau masak-masak. Nah, untuk masak-masaknya, untuk video waktu payah muda pas saya lagi belanja bulanan, ini baru saya upload. Karena emang baru sempat ngeditnya itu sekarang. Nah, untuk pepaya mudanya udah saya jejak-jejak gitu kan ya. Nah, untuk hasilnya tuh Masya Allah cantik banget dibandingkan serutan pepaya muda yang ada di pasar-pasar. Terus pastinya rasanya juga lebih nampol dijajak-jajak sendiri daripada serotan. Nah, untuk pepaya mudanya saya pakai semuanya kemarin 2. Untuk harganya itu 4.000, saya beli 2. Kalau untuk bumbunya nih, teman-teman bisa lihat aja sendiri. Saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, salam, tomat, sama cabai merah yang saya buang bijinya. Jadi kali-kali kakak Ale minta, nanti kan kak kepedesan. Terus untuk cabai merah setannya itu juga nggak saya irisin, jadi masih utuh. Kalau misalkan saya pengen pedes, ya udah tinggal dimakan aja untuk cabai merah setannya. Nah, lagi-lagi saya masaknya tuh pakai wajan legendaris karena Masya Allah kalau menu kayak gini tuh entah kenapa enakan pakai wajan legendaris. Kalau untuk pakai wajan yang minimalis saya juga tetap pakai, kadang di videoin, kadang juga enggak. Nah, kalau misalkan bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja untuk pepaya mudanya. Ini pepaya mudanya itu emang kayak ada yang setengah matang, ada yang enggak apa-apa, rasanya tetap enak aja. Nah, kalau udah dimasukin tuh pepaya mudanya diaduk-aduk bentar, terus ditambahin bumbu tambahan. Kalau saya nambahinnya itu cuman saus tiram, kecap, garam, gula, micin, terus saya tambahin kaldu ayam sama ditambahin lada. Udah, untuk bumbunya kayak gitu aja, dan untuk rasanya beneran saya nggak bohong, ini tuh enak banget. Kalau saya pribadi misalkan masak pepaya muda kayak gini lebih suka dikasihnya itu kecap. Kalau nggak dikasih kecap tuh kayak kurang nampol aja gitu sih. Dulu saya pernah ya masak pepaya muda nggak dikasih kecap, rasanya tuh kayak kurang nikmat. Tapi balik lagi sama pribadi masing-masing aja kalau misalkan masak pepaya muda tuh kayak gimana. Oh ya, BTW kalau masak pepaya muda ini juga cepet banget ya, nggak lama-lama. Walaupun pepayanya itu kemarin waktu saya beli masih mentah banget. Nah tuh teman-teman bisa lihat aja sendiri, untuk pepaya mudanya tuh udah matang, tapi lupa banget nggak saya videoin. Terus lanjut saya juga mau masak cumi asin. Untuk cumi asinnya ini udah saya cuci, terus habis saya cuci saya iris-irisin, saya potongin. Nah habis itu saya goreng sebentar aja, nggak usah lama-lama, takutnya kalau kelamaan nanti malah alot. Oke, ini ada yang jatuh-jatuh cumi asinnya, jadi saya ambil, sayang banget gitu kan ya. Nah, untuk cumi asinnya kalau saya bumbunya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, gula jawa, saya pakein tomat sedikit aja. Terus saya pakein kaldu ayam, micin, gula pasir lagi kalau misalkan kurang manis. Nah, karena minyaknya itu kurang, jadi saya tambahin lagi, saya aduk-aduk kayak gini, terus tinggal dimasukin aja untuk cumi asinnya. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa ya, kalau misalkan rasanya udah pas ya udah. Kalau misalkan masak cumi asin biasanya saya tambahin air lagi dikit, terus habis itu ya udah tinggal ditunggu aja sampai airnya itu menyusut. Beneran ini tuh kombinasi lauk yang pas banget, cumi asin balado sama pepaya muda tumis. Masya Allah nikmat banget rasanya.
Aduh, mohon maaf banget nih teman-teman semua kalau misalkan saya ngomongnya suka dibolak-balik, maklum lah ya Bunda Alia tuh emang kayak gini. Nah, alhamdulillah ini masakan saya udah selesai semuanya. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye.